Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan melangkahkan kaki kita di hari Jumat 17 Juli 2020 ini dengan menyerahkan semua perjalanan kita kepada Tuhan melalui pembacaan dan renungan firman. Namun sebelumnya mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk kawal malam-Mu bagi kami ya Bapa, sehingga kami boleh beristirahat dan kami boleh mendapatkan pemulihan daripada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami akan menjalani perjalanan hidup, aktivitas kami di hari yang baru yang Tuhan anugerahkan. Kami mau berdoa, mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dan mendasarinya melalui pembacaan dan perenungan firman. Roh Kudus menolong dan menyertai kami supaya firman ini boleh menjadi penuntun bagi kami sekalian. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pada pasalnya yang kelima ayat 15 dan ayatnya yang ke-16. Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16 yang demikian sabda Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Demikian firman Tuhan. Berbahagia semua kita yang mendengar, yang memelihara dan melakukan firman dalam hidup hari lepas hari. Pergunakanlah waktu sesuai dengan kehendak Tuhan menjadi tema dalam renungan pagi kita hari ini. Ayat Alkitab pembacaan kita ini mengarahkan kita melalui Paulus bagaimana kita bisa mempergunakan waktu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada beberapa hal yang diajarkan oleh firman Tuhan melalui Paulus. Yang pertama, dikatakan di dalam ayat yang ke-15, hiduplah seperti orang arif, bukan seperti orang bebal. Kata arif berarti bijaksana, cerdik, dan pandai. Dan tentunya ini merupakan lawan daripada kata bebal. Itu berarti Bapak Ibu Saudara, ketika kita dikatakan hidup secara arif, berarti hidup secara bijaksana atau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa? Karena sumber kebijaksanaan itu datang daripada Tuhan. Yang kedua, dalam ayat yang ke-17, bagaimana supaya kita bisa mempergunakan waktu dengan baik seturut kehendak Tuhan adalah jangan seperti orang bodoh. Dari mana kita bisa mengetahui kehendak Allah? Jawabnya adalah dari Alkitab. Jadi bagaimana caranya kita mengerti kehendak Allah? Adalah dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Mengerti bukan hanya sekedar tahu saja. Mengerti berarti juga menghidupi dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah hiduplah penuh dengan roh. Hidup penuh dengan roh berarti hidup kita akan menghasilkan buah-buah roh. Hidup yang selalu ada dalam kontrol Roh Kudus dengan melakukan setiap perbuatan yang memuliakan Bapa. Bukan sebaliknya, hidup dengan mendukakan Roh Kudus. Yang keempat adalah hiduplah dengan ucapan syukur. Kalau Bapak Ibu membaca dalam ayat yang ke-20. Sebagai orang Kristen kita diharuskan supaya dapat hidup dalam ungkapan syukur. Mengapa? Pertama-tama karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan hidup yang kita miliki sekarang adalah bukan milik kita lagi, melainkan milik Kristus yang telah menyelamatkan kita. Dan yang terakhir, yang kelima adalah hiduplah seperti Kristus. Hidup seperti Kristus berarti kita hidup dengan menjadikan Kristus sebagai model kita. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa kita adalah the little Christ. Artinya setelah kita menjadi pengikut Kristus, maka semua kehidupan kita harus berjalan sesuai dengan prinsip, cara, dan etika Kristus. Kiranya kelima hal ini boleh menuntun dan menolong kita sekalian untuk menjalani hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih di pagi hari ini Tuhan, kami telah dibekali dengan kebenaran firman Tuhan yang mengajar kepada kami untuk dapat mempergunakan setiap waktu yang Tuhan anugerahkan seturut dengan kehendak Tuhan.
Kami sadar bahwa kami sementara berjuang antara keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan diri, ataupun juga keinginan untuk mengikuti apa yang ditawarkan dunia. Beri kami hati yang bijaksana supaya kami tidak menjadi orang bodoh, tetapi kami melihat diri, kami hidup dalam rencana dan rancangan Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami umat-Mu ke dalam tangan-Mu Bapa, supaya kami melangkah hari ini penuh dengan damai, sejahtera, dan sukacita, menerima berkat daripada Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Seluruh pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.